Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassyukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'da. Hadirin jamaah Masjid Al-Amin rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga pada malam hari ini kita masih diperkenankan oleh Allah, diberikan kesempatan bisa belajar bersama di dalam masjid ini dalam rangka mengkaji kitab Al-Hikam. Harapan kita bersama mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari dijadikan oleh Allah ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang bisa menyelamatkan kita dari bencana dunia dan azab akhirat. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan, tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita bersama mudah-mudahan dengan memakmurkan masjid ini melalui kajian-kajian, terutama kajian kitab Al-Hikam, mudah-mudahan bisa menjadikan sababiyah kita diakui sebagai umat Muhammad mendapatkan syafaat yang agung di hari kiamat. Ala diniyat wala niyatin sholihah wa ala wa mana wa bisalafuna sholihun ajrakumullah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadratin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa tabi'i wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Inilah musannaf adal kitab Ibnu Athaillah sukan dari Mansaraka Imam Sarqawi wa jamil latina yata'lamuna adal kitab alamu adal kitab min awali tasnif ila masyahumullah wa tasallahu sirahum wa nawwara tariqahum wa yurid darajati wa atalana min barakati wa amtir alaina ghaiza karamatin fit daraini aghisuna bi idnillah wa bi karamatihim wa bi barakatim nasalukal barakah wa syafa'ah wal karamah wal ijazah wa salama fid dini wa dunya wal akhirah. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sumaila jami masyaikhina wa masakina wa ustadina wa ustadina Sanila Syekh Muhammad Suratul Arif saya urisa soleh Saifuddin wa jami masaikhina ilal muntaha. Sumaila arwaqi abaina wa ummatina wa jaddatina wa jaddatina wa amina wa amatina wa kholina wa kholatina wa anfusina wa ayalina wa qarabatina wa jami ashabil huquqi alaina wa jami wanina fillah wa jamil ladina yunfikuna amwalahum fi jihadina wa fi matina wa fi hadal masjid wali subahim wali salamati dini wa dunya wa akhrahum. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim li walidayya wa li masyayikhina wa li ashabil huquqi alaina wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al yamin wal amwat wa atubu ilaihi. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah,
lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'alna fahman ka fahmin nabiyyin wa hifdzan ka hifdzil mursalin wa ilhaman ka ilhamil malaikatikal muqarrabin bi rahmatika arhamar rahimin. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa amatana bi barakati fit dharain. Amin. Kaifa yutasawwaru ayah jubahu syai'un wa huwal wahidul ladzi laisa ma'ahu syai'. Kaifa yutasawwaru, bagaimana bisa digambarkan, bisa ditemu akal apa ayah jubahu syai'un, ayah jubahu bisa mendindingi kepada Allah apa syai'un sesuatu, wa huwa wahidul ladzi laisa ma'ahu syai'un, wa huwa padahal Allah itu al-wahidu, Zat yang maha tunggal, alladzi laisa ma'ahu syai'un, yang tiada sesuatu bersamanya. Kullu syai'in, karena segala sesuatu siwahu yang selain Allah itu adamun, hukumnya secara hakikatnya tidak ada. La wujuda lahu, enggak punya wujud sama sekali, lahu baginya sesuatu selain Allah. Allah tahqiqi, menurut hakikatnya. Falaisa sama syai'un yahjubu, maka tidak ada sesuatu apapun di sana yang bisa mendindingi Allah. Idzil wujudul hakiki kullu lahu, karena sesungguhnya wujud secara hakikatnya itu adalah miliknya Allah secara total. Wala syai'a minhu li ghairihi, enggak ada sesuatu dari selain, tiada sesuatu apapun dari sesuatu tersebut miliknya selain Allah. Di dalam pelajaran ini menurut musannif menerangkan tentang sifat esanya Allah. Sifat esanya Allah ini dijadikan landasan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Allah itu adalah zat yang Maha Esa, Maha Tunggal. Esanya Allah awal tanpa ada permulaan, akhir tanpa ada penghabisan. Zatullah itu awal enggak diawali dengan permulaan. Kalau makhluk, Nabi Adam diangkat awal-awalnya manusia, masih ada yang mengawali Nabi Adam. Siapa? Allah. Yang mengawali para malaikat siapa? Allah. Makhluk walaupun dianggap awal, Allah lah yang mengawali. Sebelum makhluk mesti Allah. Jadi kalau begitu awalnya makhluk itu baru, berarti ada yang menciptakan. Dan yang menciptakan itu yang memiliki makhluk itu. Maka makhlukun artinya sesuatu yang diciptakan. Allah dinamakan Al-Khaliq, sang pencipta. Yang diciptakan namanya makhluk, yang diciptakan pasti miliknya yang menciptakan. Jelaslah kita ini, alam semesta ini adalah miliknya Allah. Nah Allah itu awal tanpa ada permulaan.
Jadi nggak ada yang menciptakan Allah. Kalau makhluk ada yang menciptakan. Akhir tanpa ada penghabisan. La nihayatalah, nggak ada habisnya. Jadi zatnya Allah itu awal tanpa ada permulaan, akhir tanpa ada penghabisan. Kalau begitu, di mana letaknya makhluk itu? Kalau Allah itu awal tanpa ada permulaan, akhir tanpa ada penghabisan. Di mana makhluk? Apa di tengah-tengah antara awal dan akhir? Kalau nengah-nengah awal dan akhir, permulaan dari akhir itu jadi awal lagi. Nengah-nengahi. Kalau Allah itu bisa di tengah-tengah oleh makhluk, berarti Allah itu makhluk. Kalah dengan makhluk karena bisa dipisah, bisa dihalang-halangi. Maka di mana makhluk itu? Jawabannya bagaimana? Di mana ya? Awalnya itu Allah, ini awal Allah, akhir Allah. Utara Allah, selatan Allah, nggak ada arah. Allah itu nggak dipengaruhi oleh arah. Loh, di mana makhluk? Jawabannya apa? Ya makhluk nggak di mana-mana. Kenapa nggak di mana-mana? Ya karena makhluk itu nggak ada. Makhluk itu hukumnya adam. Allah itu punya sifat wujud, artinya ada. Sifat mokhalnya Allah adam, nggak ada. Mokhal kalau Allah itu nggak ada. Lah makhluk itu sifatnya nggak ada, adam. Maka sifat wujud itu sifat wajibnya Allah, sifat mokhalnya adam. Yang adam siapa? Makhluk, pakai ain bukan hamzah. Adam, makhluk itu hukumnya nggak ada. Loh, kalau makhluk itu hukumnya nggak ada, bagaimana yang nggak ada bisa nutupi yang ada? Kan nggak mungkin. Mungkin nggak? Sesuatu yang nggak ada bisa mengalahkan yang ada. Gelap bisa mengalahkan terang, mungkin nggak? Ya nggak mungkin. Nah kita itu nggak ada, walaupun secara zahir kita itu ada. Yang dimaksud kita nggak ada itu adanya kita itu miliknya yang maha ada. Jisim kita siapa yang mewujudkan? Allah. Tadinya nggak ada jisim ini, lantas diwujudkan oleh Allah jadi ada. Adanya milik siapa? Milik Allah. Rohnya tadinya nggak ada diwujudkan oleh Allah menjadi ada. Roh kita milik siapa? Ya miliknya mewujudkan roh, rasa, hidup sampai badan sekujur ini sebenarnya nggak ada, yang nggak ada, yang dimaksud nggak ada itu manusia itu nggak punya kepemilikan sama sekali. Semuanya itu milik Allah. Sekarang begini, kalau masih bingung tauhid itu, ketika kita menanam benih, benih itu tumbuh sampai menumbuhkan batang, daun, ranting sampai seterusnya sampai buah. Bisa nggak dikatakan daun itu menghalang-halangi benihnya? Lihat pohon itu loh, benih terhalang oleh daun. Bisa nggak? Ketika benih mengeluarkan akar, dari akar mengeluarkan batang, bisa nggak dikatakan akar itu menghalang-halangi benih itu? Ya nggak bisa, karena hakikatnya akar itu ya benih itu, hakikatnya batang itu ya benih itu, hakikatnya daun itu ya benih itu. Kalau menghalang-halang itu berdiri sendiri. Ternyata daun, batang, buah itu nggak berdiri sendiri, itu berdirinya karena benih yang tajalli, yang menampakkan kebesarannya. Hakikatnya itu benih, tapi yang sudah nampak. Alam semesta ini ya hakikatnya akbarnya Allah, maka dinamakan ayat-ayatul kauniyah, tanda-tanda kebesaran Allah yang bangsa ciptaan. Maka alam ini dinamakan akbar. Akbar itu sifat, Allah itu nama zat. Kalau orang ibadah harus Allahu Akbar, hilang sifat tinggal zatnya, hilang sifat tinggal, hilang akbar tinggal Allah. Allah namanya sirna tinggal zatnya.
Jadi pada hakikatnya, hakikat itu dalam hati. Kalau ucapan memang alam ini ada, tapi hakikatnya enggak ada. Karena enggak bisa memunculkan diri sendiri. Kemunculannya karena Allah, dikatakan enggak ada. Secara ucapan ada, secara hakikat tidak ada. Yang dimaksud enggak ada itu adanya alam semesta ini semuanya milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Apa saja yang ada di langit di bumi itu hakikatnya milik Allah, termasuk diri kita, termasuk keberadaan diri kita ini. Masih bingung? Kayak ikan di dalam laut. Ketika ikan di dalam laut, ketika disebut laut, maka yang dimaksud semuanya apa yang ada di luar dan di dalamnya. Nggak boleh ikan dikatakan laut. Boleh nggak ikan dikatakan laut? Ya nggak boleh. Kalau pengen mengatakan laut harus bisa semuanya, nggak tersisa. Hidupnya Allah dihembuskan kepada kodok menjadi hidupnya kodok. Boleh nggak kodok dikatakan Allah? Ya nggak boleh. Hidupnya Allah dihembuskan, sifat hayatnya Allah dihembuskan kepada manusia. Manusia jadi hidup. Hidupnya manusia ini enggak asli karena hembusan dari sifat hayatnya Allah. Maka menjadi hidupnya manusia. Boleh enggak dikatakan manusia itu Allah? Ya enggak boleh. Karena bukan aslinya. Tapi manusia hidup itu karena Allah. Manusia bukan Allah. Jadi kiranya ngaku Tuhan lah. Air laut dimasukkan kendi, namanya air kendi. Boleh enggak kendi itu dikatakan laut? Ya enggak boleh. Namanya air mutlak. Lah hidup kita, hidupnya Allah dihembuskan kepada kita, ya menjadi hidupnya kita, tapi hakikatnya hidupnya Allah. Sifat kuasa Allah dihembuskan pada kita menjadi berkuasa. Dan kita nggak boleh merasa kita ini Allah, tapi kekuasaan kita adalah milik Allah. Laut, ikan itu miliknya laut, pasirnya miliknya laut, daunnya yang di dalam rumputnya laut, pasir laut, ombak laut, angin laut, burung laut. Kaya nggak lautnya? Memiliki semuanya. Jadi ada di alam semesta ini kecuali hanya miliknya Allah. Maka Allah dinamakan mulkus samawati wal ard. Allah itu mempunyai kerajaan langit bumi seisinya. Kita itu miliknya Allah. Allah milik kita apa kita milik Allah? Kita ini punya Tuhan apa kita dipunyai Tuhan? Hak syariatnya kita punya Tuhan, hakikatnya kita dipunyai Tuhan. Kalau kita punya Tuhan kapan bikinnya? Enggak pernah bikin, punya. Nah, kalau Allah jelas punya kita karena Allah yang bikin kita. Ya, kita punya Tuhan kapan bikin? Tapi istilah saja kita punya Tuhan, artinya punya penjaga, punya pelindung, punya pemelihara. Itu istilahnya kita punya Tuhan, bukan kita bikin Tuhan. Kita itu dibikin oleh Tuhan. Kalau kita punya Allah, nanti ada orang lebih khusyuk marah karena Tuhannya disaingi. Kalau kita miliknya Allah, ya terserah Allah. Yang penting kita ibadah. Jadi Allah itu satu, laut itu loh satu. Ikannya ya ikan laut, pasirnya pasir laut. Ya apa di dunia ini pasti miliknya Allah. Langitnya Allah, buminya Allah, pohonnya Allah, gunungnya Allah, makhluknya Allah, sungainya Allah, semuanya total. Dalam hati kita ketika melihat alam, jangan sampai menyandarkan alam itu kepada alam itu sendiri, tapi sandarkanlah kepemilikannya hanya milik yang Maha Satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita merasa punya, diuji sama Allah, bukan miliknya kok diakui. Jahat nggak? Kan miliknya diakui. Ini milikku, beli enggak?
Bikin enggak? Oh, dimintai pertanggungan jawab. Kullu mudain mumtahan. Siapa yang ngaku-ngaku akan diuji sama Allah. Ngaku punya anak, oh sakiti oleh anaknya. Ngaku-ngaku punya istri, gak ngerti istri itu adalah hadiah dari Allah, pemberian Allah, diuji sama istrinya. Apa aja yang kita akui, hatinya gak kembali kepada Allah, akan jadi cobaan. Jadi Allah itu Maha Esa. Loh, ada enggak dalil yang sering kita baca? Ya, kita wirid itu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. La ilaha, tiada Tuhan itu maujud illallah kecuali Allah. Wahdahu la syarikalah, dengan sifat esanya Allah, sifat tunggalnya Allah, enggak ada yang mensekutuhi sama sekali. Maknanya di luarnya Allah enggak ada, di luarnya bumi enggak ada. Di luarnya Allah itu enggak ada. Kalau luarnya bumi ada, tapi luarnya zatnya Allah enggak ada. Allah itu meliputi segala sesuatu, kayak ikan yang diliputi oleh air. Di mana saja air itu berada, maka ikan itu enggak bisa lepas dari air. Kayak garam yang meliputi asinnya, di mana ada asin pasti itu garam. Kayak kafan yang meliputi putihnya, bisa dibedakan enggak? Enggak bisa dibedakan. Jadi jangan mencari Tuhan, enggak ada. Ayo coba kita angen-angen, ada enggak yang enggak melibatkan Allah? Mata berkedip, yang kedipkan siapa? Allah. Kita bernafas, yang mengeluarkan nafas Allah, yang memasukkan Allah. Diam ya Allah, enggak. Diam itu milik kita, milik Allah ya? Ya kalau kita milik kita, saya mau diam 1 jam nggak gerak, ya nggak gerak. Nyatanya duduk gini aja sudah kelesetan pengen berdiri. Iya, berarti kan bukan miliknya, suruh diam tenang ngaji. Hanya setengah jam aja kita udah ngangkati kaki ya. Iya. Mata juga bukan milik kita. Kalau mata milik kita bisa kita atur. Melek 1 jam, melek beneran. Karena bukan milik kita. Baru seberapa jam ya udah ngantuk. Karena ada yang menguasai pencipta mata itu. Siapa? Ya Allah. Makanya seluruh ibadah ini mesti lillahi ta'ala. Gak ada yang gak pakai lillah. Karena Allah miliknya Allah. Jadi alam semesta ini secara hakikatnya gak ada. Karena yang mewujudkan alam semesta itu hanya satu, Allah. Berarti miliknya Allah. Jadi wujud secara hakikatnya bukan miliknya selain Allah, tapi hanya miliknya Allah semata. Makanya nggak usah ngaku-ngaku. Jadi pokoknya hidup ini sekedar menjalani amanahnya hidup. Kerja ya sekedar menjalani amanah hidup. Allah mentakdir kita jadi pekerja, ya bekerjalah dengan baik. Malam ini ditakdir kita ngaji, ya konsentrasi dengan ngaji, nggak usah mikir yang macam-macam selain ngaji, sambil berdoa. Mudah-mudahan mempunyai ilmu yang manfaat, ilmu menjadi cahaya. Mudah-mudahan cahaya itu ketika kita sakaratul maut bisa menerangi roh kita, sehingga ketika rohnya dikasih cahaya oleh Allah, ngerti al-haq, ngerti Allah, lesannya refleks karena cahaya itu, akhirnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ketika rohnya pindah alam karena ada cahaya ilmu, maka ditunjukkan oleh cahaya itu roh kita bertempat di raudhah min riyadil janan, pertamanan dari pertamanan surga. Cahaya itu akan terus ada sampai yaumul kiamah. Kalau cahaya kita nggak cukup, ya kita butuh cahaya guru kita, gurunya berantai nanti. Itu pentingnya ngaji, kelihatannya remeh ngaji begini. Tapi sebenarnya yang kita cari itu cahaya ilmu. Bukan masalah ngajinya gampang, ini dibaca juga. Ya nerangin, kalau nerangin agak susah lah dikit. Yang kita cari berkahnya ilmu, cahaya ilmu. Kalau kita kerja, mudah-mudahan cahaya ilmu itu kerjaan kita menjadi barokah. Kalau kita lagi maksiat, mudah-mudahan karena ngaji dengan cahaya ilmu, mudah-mudahan Allah
cepat-cepat nyentuhkan hati kita bisa bertaubat. Kan gitu cahaya itu. Terus nuntun kita. Maka dinamakan Allah itu An-Nur. Sumbernya cahaya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Cahaya itu dinamakan hidayah, petunjuk. Butuh cahaya enggak? Butuh cahaya. Pohon ini butuh cahaya enggak? Ayo kita nanam kembang, enggak ada cahaya, sampingnya ada cahaya, pasti kembang itu akan lari ke arah cahaya. Semuanya itu pasti nyari terang, nyari cahaya, nyari petunjuk. Jangan sampai kita bertambah umur, kondisinya tambah gelap. Enggak dibuka melalui cahaya ilmu. Makanya sebelum ngaji hadiah Fatihah para nabi, para ulama, pengarang kitab ini. Maksudnya apa? Biar barokah. Kaifa yutasawwaru ayyubahu sya'an wa huwa aqrabu ilaika min kulli syai'. Kaifa yutasawwaru, bagaimana bisa digambarkan ayah jubahu syai'un. Ayah jubahu bisa nutupi atau dindingi pada Allah apa syai'un sesuatu. Wa huwa, sedangkan Allah itu aqrabu lebih dekat ilaika kepadamu min kulli syai'in daripada tiap-tiap sesuatu. Li subuti khatati, karena tetapnya olehnya meliputi Allah bika denganmu, wa quyumatihi, dan olehnya berdirinya Allah alaika atasmu. Qala ta'ala wa nahnu aqrabu ilai min hablil warid fa huwa qaribul lana bidati inda al-suhud wa amma ahlul hijab fayakuluna wa qaribun bi ilmi wa qudrati la ghairi dzalik. Bagaimana bisa ditemu akal lagi? Tadi bagaimana bisa ditemu akal? Allah itu esa, zatnya tanpa batas. Kekuasaannya, sifatnya, asmanya, afalnya tanpa batas. Kok bisa didindingi oleh selainnya? Padahal selainnya itu sesuatu yang enggak ada. Bagaimana bisa didindingi yang ada? Maka dianggap aneh. Yang kedua, bagaimana ada sesuatu bisa didindingi Allah? Sehingga ada orang itu enggak kenal Allah. Padahal Allah itu lebih dekat kepadamu daripada segala sesuatu itu. Allah itu bukan dekat, Allah itu sangat dekat. Qaribun, aqrab, sangat dekat. Qaribun, maha dekat, bukan dekat. Karena kedekatannya Allah yang sangat itulah sehingga dianggap sebagai dinding, gitulah. Ngerti nggak maksudnya? Buku ini berjarak nggak ya? Berjarak ya. Ketika saya tempelkan di mata, maka tulisan ini nggak bisa saya baca. Bisa saya baca nggak? Gini. Atau tangan inilah kelihatan. Ketika saya tempelkan di mata saya, nempel, apa yang terjadi? Kelihatan nggak? Tidak kelihatannya tangan saya ini, dikiranya tangan saya itu nggak ada, gitu loh. Dikiranya nggak ada, padahal ada nggak? Loh. Karena Allah sangat dekat, dikiranya Allah nggak ada. Padahal Allah itu maha ada, tapi mata kita nggak mampu memandang nurnya Allah. Kedekatan yang sangat itu nggak bisa dilihat. Bisa dilihat ya kedekatan yang sangat? Nggak bisa. Apalagi Allah lebih dekat daripada tangan saya tempelin di mata saya. Allah lebih dekat daripada, bahkan enggak itu di Quran itu. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah itu lebih dekat kepada manusia daripada urat iring lehernya. Urat leher sangat dekat. Allah lebih dekat daripada itu. Maksudnya Allah maha dekat itu, enggak ada makhluk tidak nyandar kepada Allah. Enggak ada makhluk enggak butuh sama Allah. Ketika orang itu mendengar, maka orang itu dihembusi oleh sifat samanya Allah. Ketika kita mendengar itu enggak lepas dari sifat samanya Allah. Allah sangat maha dekat. Ketika mata kita melihat, enggak lepas dari hembusan sifat
basornya Allah Maha melihat, dihembuskan sifat basornya kepada kita sehingga kita bisa melihat. Aslinya kita ini bisu, Allah itu punya sifat kalam, makhluk itu sifatnya kaunu bukman, bisu. Kok bisa ngomong? Ngomong ini bukan asli. Aslinya kita ini bisu, karena dihembusi oleh sifat kalamnya Allah sehingga kita bisa berbicara, bisa melihat, bisa bergerak, bisa berjalan, bisa berusaha. Ini semuanya bukan asli milik kita gitu loh. Tapi semuanya datangnya dari Allah. Itulah yang dimaksud Allah sangat dekat, sehingga manusia itu nggak bisa lari dari Allah. Bisa lari nggak? Ya nggak bisa. Mata melek aja butuh Allah, mata merem butuh Allah, makan butuh Allah, minum butuh Allah. Maka kebutuhan manusia yang terus menerus itu, maka manusia itu dinamakan faqatu dzatiyah, melaratnya asli melarat. Namanya faqah dia melarat, yang bangsa zat. Asli kita itu melarat. Jangankan wujud, ya selain wujud juga nggak punya, wujud ya nggak punya. Sebelum kita berubah sperma berupa apa? Punya apa? Ya nggak punya apa-apa kan? Melarat, nggak punya apa-apa sama sekali. Awal kita sperma yang nyiptakan siapa? Allah. Miliknya siapa? Ya hakikatnya miliknya Allah. Nggak punya apa-apa kita ini. Nggak punya apa-apa, berarti apa-apanya miliknya yang punya apa-apa Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dimaksud. Nah, itu harus diyakini kedekatan Allah. Ketika tangan saya bergerak, merasa yang menggerakkan Allah, berarti itu yang dimaksud Allah sangat dekat, nggak melibatkan diri kita. Karena tangan kita itu benda mati sebenarnya. Benda mati nggak? Benda mati. Kok bisa bergerak? Karena ada roh. Roh dinamakan jasad halus. Di dalam roh itu masih ada rasa. Rasa dari ada hidup. Hidup pancaran dari sifat hidupnya Allah. Hakikatnya bukan tangan saya, tapi sifat hayatnya Allah yang dihembuskan ke tangan saya sehingga tangan saya itu bisa bergerak. Sebenarnya ini mati. Nah, kita itu harus merasa kayak benda mati yang dihembusi oleh sifat hidupnya Allah. Maka dikatakan mutu qabla anta mutu, belajarlah mati sebelum kamu mati. Merasalah kayak mayit sebelum jadi mayit. Jangan nunggu jadi mayit bingung, nyari amil nggak ada amilnya, repot. Mau disolati suruh sholat sendiri nggak bisa. Ya. Mayatnya kan serba butuh sama yang hidup ya. Ya butuh dimandikan, dikafani, disolati. Loh kita ini butuh sama yang maha hidup, yang terus menerus. Siapa? Allah. Jadi yang dimaksud Allah dekat itu bukan Allah itu nempel. Maksudnya sifat kuasanya Allah. Ya kayak air, ikan sama laut itu. Laut sama ikan tuh lautnya sangat dekat, tapi ikan kadang-kala nggak merasa kalau semuanya itu karena air. Ya, padahal dia matanya bisa ngelihat, kalau nggak ada air bisa ngelihat nggak? Ikan dia naikkan suruh lihat, nggak bisa, makan juga nggak bisa. Ya, tapi kalau dalam air, tangan kita baru gini aja dia udah loncat, lihat. Ya, ada pancingan masuk, cepet-cepet melihat. Itu ngelihatnya karena mata ikan apa karena air hakikatnya? Sebenarnya dia bisa melihat karena adanya air, tapi ikan kadang-kala nggak merasa jasanya air itu. Loh banyak kita itu menggunakan jasa Allah, tapi kita nggak merasa kalau Allah itu sangat berjasa sama kita. Dikiranya kita sendiri, akhirnya jadi orang congkak, orang sombong yang nggak mau mensyukuri nikmat Allah. Nah, kita bisa ngelihat tuh nikmat lah, nikmat kan? Kita bisa ngelihat beradabat, nikmat itu tanpa sifat basarnya Allah nggak bisa. Ternyata itu jasanya air. Ikan bisa melihat yo jasanya air, ikan bisa makan yo jasanya air, ikan bisa berkembang biak yo jasanya air. Tapi ikan sendiri kadang-kala nggak melihat air itu, kehadiran air itu. Loh kita ini kadang-kala nggak melihat kehadiran Allah yang menggerakkan kita, yang menimbulkan pandangan, penglihatan, pendengaran. Seolah-olah kayak
Manusiawi aja lah alam. Kalau sudah dicabut baru terasa, iya ya, ternyata miliknya Allah. Jadi apa-apa itu jangan nunggu dicabut baru sadar. Diambil baru sadar itu milikmu ternyata ya Allah. Seandainya saya dulu bersyukur padamu, nggak mungkin cepet-cepet kau cabut. Karena saya lengah, cabut baru sadar. Allah berfirman, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Wa nahnu kami Allah, itu Quran nih. Itu aqrabu lebih dekat ilahi kepada manusia min hablil waridi daripada urat iring lehernya. Kalau orang Jawa mengatakan otot dulu iring. Fa huwa qaribul lana, Allah itu zat yang maha dekat terhadap kami bidzatihi inda alisuhud. Allah itu sangat dekat ya dengan zatnya. Jadi bukan sifatnya ada menurut ahli suhud, orang-orang ahli makrifat. Jadi yang liputi ya zatnya, ya sifatnya, ya semuanya. Zat, sifat, asma, af'alnya. Wa ma'alul hijab, ada pun ahli hijab fayaqulu wa qaribun bi ilmihi wa qudratihi. Adapun orang yang hatinya masih terhalang dari sesuatu selain Allah, dia mengatakan Allah itu yang dekat, hanya ilmunya, pengetahuannya, sehingga tiada sesuatu apapun yang tidak diketahui oleh Allah. Yang dekat kekuasaannya, zatnya enggak. Padahal sifat sama zatnya itu bisa dipisah enggak? Saya itu kuasa sama saya bisa dipisah enggak? Ya enggak bisa sebenarnya tuh. Tapi ada yang mengatakan Allah itu kuasa itu ilmunya, pengetahuannya yang meliputi hambanya. Kekuasaannya yang meliputi hambanya, zatnya enggak. Tapi kalau ahli ma'rifat billah yang meliputi ya zatnya, ya sifatnya, ya asmanya, ya af'alnya total. Kalau yang meliputi ilmunya, ilmu bisa ketinggalan. Ada orang suruh ngajar, ngomong, wahai murid-murid mohon maaf, ilmu saya ketinggalan. Nah, padahal ilmu sama orangnya nggak bisa dipisah kan. Ya kalau yang liputi ilmunya ya pasti orangnya juga kan gitu. Ya gitu itu ya boleh. Yang kedua ya silakan. Jadi merasa bahwa kita itu dalam pengetahuan Allah. Tadi suratnya surat Qaf ayat 16. Ada juga yang menerangkan kedekatan Allah itu dalam surat Toha. Wa in tajar bil qauli fa inna ya'lamu sirra wa akhfa. Jika kamu mengeraskan ucapan, maka Allah lebih mengetahui yang tersembunyi dan lebih tersembunyi, yang samar dan lebih yang samar. Itu dalilnya orang zikir enggak boleh keras-keras. Orang zikir boleh keras-keras enggak? Enggak boleh keras. Ada nih keras-keras juga enggak boleh. Keras. Di dalam tafsir Sawi mensarai ayat ini, dzikir itu boleh dikeraskan. Keras yang enggak boleh itu tidak ada perintah dalam agama. Enggak ada perintah. Boleh mengeraskan dzikir satu karena hadrohnya orang itu. Kalau enggak keras dia enggak bisa hadroh. Atau karena ketarik sehingga menimbulkan suara-suara yang keras. Bukan dibikin-bikin. Yang keduanya kalau enggak dikeraskan itu ngantuk. Dikirnya la ilaha illallah. Enggak ada suara yang gini semuanya. La ilaha. Kalau enggak dikeraskan ngantuk. Tapi anehnya kalau kopinya datang kok melek. Ngantuk ya kalau harus sama kopi. Kalau enggak dikeraskan ngantuk. Atau kalau enggak dikeraskan pikirannya kemana-mana. Boleh ngeraskan. Yang kedua dikeraskan niatnya adalah supaya diikuti oleh yang lainnya. Karena sesuatu yang ditampakkan itu lebih gampang diikuti daripada yang disembunyikan. Dengan keras itu akhirnya temannya ketularan jadi keras. Jadi boleh pikir keras dengan alasan itu.
Enggak boleh zikir keras lil isma. Apa lil isma? Supaya Allah itu dengar. Kalau enggak dikeraskan nanti Allah enggak dengar. Enggak boleh. Supaya suaranya didengar oleh Allah. Kalau enggak dikeraskan Allah enggak dengar. Atau mencari perhatian orang. Mamerin, saya lo ahli zikir misalnya. Jadi enggak boleh. Riya, sum'ah. Jadi boleh karena satu hadranya hati yang enggak bisa terbendung. Yang kedua, kalau enggak dikeraskan jadi ngantuk atau ngelamun, boleh dikeraskan itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi banyak ini dalil-dalil kedekatan Allah dalam Al-Quran, bisa kita lihat dalam surat Waqiah, surat Toha, surat Al-Qaf. Jadi walaupun begini ada landasan Qurannya, bukan salah satu. Tapi yang perlu dimengerti, jangan membayangkan kedekatan Allah itu kayak kedekatan makhluk. Wong makhluk itu nggak ada, kalau kita bayangin gimana. Jadi ketika Allah hadir dalam hati kita itu yang ada hanya kebesaran Allah, udah nggak ada makhluk. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kajian kita pada malam hari ini dijadikan ilmu yang manfaat, barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Mudah-mudahan ilmu ini yang kita pelajari menjadi ilmu berupa cahaya yang bisa menuntun kita ketika kita sakaratul maut, bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Mudah-mudahan cahaya itu ketika dikubur bisa menerangi kubur kita sehingga kita masuk dalam tempat yang dinamakan raudhah min riyadil jannah. Dan yang terakhir, mudah-mudahan cahaya ini bisa mengantarkan kita bisa bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi barakatil Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.